Kembali bersama Mapikor TV. Orang tua siswa YPK GBKP Namorambe tolak pemberhentian kepala sekolah. Puluhan orang tua siswa Yayasan Pendidikan Kristen Gereja Batak Karo Protestan YPK GBKP Cabang Namorambe Kabupaten Deli Serdang menyuarakan penolakan pemberhentian Bes Ginting STSPD sebagai kepala sekolah SMA Masihi Namorambe. Pemberhentian Bes Ginting sebagai kepala sekolah dinilai sepihak dan sebagai bentuk arogansi Ketua YPK GBKP Cabang Namorambe. Hal ini disampaikan puluhan orang tua siswa pada rapat antara orang tua dan yayasan, Selasa tanggal 27 Oktober tahun 2020 bertempat di gedung SMA YPK GBKP Namorambe. Rapat ini juga turut dihadiri Wakapolsek Namorambe Ibtu Tarigan bersama beberapa personil guru dan pegawai serta kepala desa. Putra PM Sembiring, salah satu orang tua siswa, menyampaikan penolakan atas pemberhentian kepala sekolah yang dilakukan Yayasan YPK GBKP. Terima kasih. Pada siang menjelang sore ini, kami orang tua murid bersepakat kepala sekolah kami, Pak Bes, jangan diberhentikan, ditinjau ulang. Apa kesalahan-kesalahannya itu perlu diselidiki. Kalau yang salah ya diluruskan. Harapannya Pak? Harapan kami rumah sekolahnya jangan ditutup, berjalan terus. Itu saja. Apa aja yang menjadi keberatan dari pihak orang tua terkait hal ini Pak? Maksudnya? Keberatannya orang tua terkait pemberhentian Bapak ini apa aja Pak? Keberatan kami bahwa prestasi Bapak ini kami sudah lihat selama bekerja. Iya, Bapak memimpin. Satu, saya lihat itu ada tampil testing ke Undip. Terus kedua ke Undri. Ada lain, mungkin ada yang lain, saya nggak tahu. Itu prestasi yang saya lihat. Nah, itu saja. Jadi harapannya supaya Mbak BS ini jangan dipecat. Iya, itu saja. Menurutnya, alasan-alasan dalam pemberhentian itu sangat tidak masuk akal, di mana menurutnya, selama bertugas di YPK GBKP Namorambe, kepala sekolah Bes Ginting sudah banyak berkarya. Kami minta Bapak ini tidak diberhentikan, karena kami lihat kinerja cukup baik, kata PM Sembiring. Hal ini disambut baik oleh orang-orang tua siswa lainnya, yang mengatakan jika yayasan tetap memberhentikan Bes Ginting sebagai kepala sekolah, maka mereka juga akan menarik anaknya keluar dari sekolah itu. Ketua Yayasan YPK GBKP Cabang Namorambe Maju Sembiring SKM, mengatakan pemberhentian dan pengangkatan kepala sekolah YPK GBKP Cabang Namorambe sudah sesuai ADRT. Sementara Bes Ginting kepada reporter Mapikor TV mengatakan bahwa tidak terima terhadap pemberhentian dirinya sebagai kepala sekolah karena dinilai tidak sesuai dengan ADRT yang berlaku. Dia minta YPK GBKP Pusat meninjau ulang keputusan yang diberikan kepadanya. Ini undang kami, salami kami Bapak Enda, selamat Bapak nih kami bantuan turunan pagi rekam sekolah upacara kita kan bagi pembina nih. Dong upacara Bapak Enda, ia lalu pembina tapi ia beri kesempatan saja kena 11 sampai silakan. Awalnya dari itu semua baik, ya. Datang Bapak ini kemarin dilihatnya semua, ya ini bangunan apa semua udah bagus. Tinggal polis saja sedikit bagus. Dan ini memang sudah kami perjuangkan untuk masa ini, semasa periode yayasan yang sebelum Bapak ini, 5 tahun sebelum Bapak ini. Dan kami perjuangkan itu dengan sepenuh hati, tidak ada rekayasa. Jadi, nah kenapa? Karena hal yang tidak jelas. Apa yang sudah diperjuangkan ini, yang sudah kita nikmati ini, anak-anak bisa belajar semua sekolah, kok saya dicampakkan. Sementara hasil keputusan rapat dengan pendapat pada tanggal 9 bulan 3
2020 di situ namanya rapat dengar pendapat. Tapi yang dipaparkan Bapak ini adalah temuan-temuannya seperti tadi, siswa nggak belajar ini itulah. Dan jangan cerita saya 3 kelas pun yang masih kosong, sanggup saya. Sanggup. Dan buktinya prestasi Mas Eri Namorambe bukan seperti yang Bapak katakan tadi yang sangat buruk, bukan. Buktinya kalau pertandingan kegiatan Olimpiade di tingkat GPK pusat pun bagaimana anak kita, Bu? Saya tahu, Pak. Jangan katakan sangat buruk. Jangan mengada-ngada fakta yang perlu. Di dinas sana pun kalau ada pertandingan Kecamatan Namorambe, masa ini walaupun sedikit siswanya selalu mendominasi. Sementara saya sebagai panitia boleh tanya Ibu Dwi yang sekarang dia menangani bidang olahraga. Saya tidak tanggung-tanggung kalau seperti inilah. Berapa kepala sekolah udah di masa ini Namorambe ini? Saya kepala sekolah yang ke-7. Bukan banggakan diri, ya, tapi fakta. Ini yang saya bisa sumbangkan untuk Namorambe ini. Ya, fakta. Bukan ini rekayasa, bukan. Kalau nggak jelas apa semua laporan yang saya buat ke dinas sana, nggak mungkin mereka memberikan bantuan. Pak, mengenai pemberhentian saya sebagai kepala sekolah SMA swasta Masehi Namorambe yang dilakukan oleh YPK GBKP Pusat atas usul YPK GBKP Cabang Namorambe ini tidak dapat saya terima karena menurut yang sepengetahuan saya ini tidak prosedur. Sebab untuk memberhentikan seorang kepala sekolah itu tentunya punya step-step atau tahapan. Ada SP1 dikarenakan ada melaksanakan kesalahan yang fatal. Kesalahan saya di sini yang diangkat mereka itu, Pak, mengenai dana BOS tahap 1 SMP SMA Masehi Namorambe diminta mereka secara paksa. Suatu hari waktu itu, ya saya nggak ingat harinya, jam 10 kami berbicara tentang dana BOS ini diserahkan kepada mereka. Sampai jam 12 disaksikan oleh komite dan beberapa orang guru. Oke, udah setuju. Dan diminta mereka uangnya kepada saya. Saya, karena uang saya simpan di bank, saya katakan jam 3 nanti saya ambil ke bank dulu. Jam 3 kami kembali. Dan saya katakan kepada penjaga sekolah dan wakil ketua komite untuk membuka gerbang supaya melihat bagaimana situasi sekolah. Jumpa dengan pengurus yayasan Masehi Namorambe yang baru ini. Kemudian diusirnya lah Pak Satpam sama wakil ketua komite ini. Ngapain kalian kemarin? Ngapain? Mana SK kalian? Padahal tadi udah tahu itu orangnya juga. Nah, nggak ada urusan kalian sini. Jadi kebetulan saya udah sampai di samping ketua yayasan yang baru ini. Saya tanyakan, ada apa Pak? Masalah apa? Nggak kuteh krine, jumpa jah kita. Jadi langsung saya menuju ruangan kantor saya, diikuti oleh kedua orang Pak Satpam sama wakil ketua komite. Saya tanyakan, ya memang dia merasa nggak nyaman karena diusir. Saya langsung telepon ketua yayasan YPK GBKP Pusat, Pak Aswan Sembiri. Saya nyatakan, begini Pak situasinya, ini tadi saya mau menyerahkan dana BOS sesuai dengan permintaan yayasan selaku dia atasan saya. Walaupun penggunaan dana BOS itu sebenarnya mutlak adalah hak saya sebagai kepala sekolah, karena mereka mengaku akan menggunakannya sesuai dengan petunjuk saya, maka akhirnya saya berikan. Tapi karena tadi masalah muncul lagi, sehingga saya serahkan ini kepada Bapak pengurus yayasan pusat untuk menanganinya. Yang mana aja nanti dari Bapak untuk menangani ini, itu yang kami rasa sudah yang terbaik, karena kami nggak bisa kerjasama dengan Yayasan Cabang Namorambe. Begitu saya sampaikan untuk SP1. Jadi
seminggu kemudian muncullah SP1 itu tadi buatnya alasannya karena saya nggak menyerahkan dana bos. Sedangkan saya sudah sampaikan ke YPK Pusat. Tadi saya pun bingung ini Pak. Saya sudah laporkan YPK Pusat, kenapa YPK Cabang membuat itu sebagai SP1. Ini menurut saya bukan kesalahan fatal, justru dia salah. Dia minta dana bos. Nah, jadi yang kedua, disuruhnya saya buat laporan mengenai sekolah ini tahun 2019, laporan keuangan. Sebenarnya mereka sebelum serah terima antara yayasan yang periode sebelumnya dengan periode dia yang 2020-2025 ini, seharusnya mereka sudah selesai tentang laporan-laporan itu. Jadi laporan itu sebenarnya laporan di yayasan di tahun 2000 ke bawahnya, seperti 2019 setelah masa akhir baktinya. Kenapa mereka maksakan saya yang harus buat? Alasan mereka hanya ingin tahu bagaimana kondisi keuangan. Oke, jadi saya penuhi. Setelah saya buat laporan itu, baru dikoreksinya lagi. Siapa yang menyuruh kepala sekolah pinjam uang untuk pengadaan lab komputer? Padahal itu kalau saya tidak minjam uang, tadi pun di sini ada tadi pengurus yayasan cabang yang dulu, ya, ada tadi dia adalah sebagai juga kepala desa Rumah Bacang. Dia sudah menyatakan pada rapat kami yang ada 3 kali, terakhir pada rapat yang ketiga itu dia menyatakan bahwasanya ya supaya kepala sekolah yang mengambil bagaimana inisiatif, karena ini kami percaya kepala sekolah mampu mengatasinya. Terus dasar itulah saya minjam uang ke bank karena sekolah ini tidak ada yang bisa diborokkan karena ini suratnya surat desa. Jadi saya kondisikanlah ya karena sudah mendesak waktu, ya surat tapak rumah saya lah saya ajukan ke bank untuk cair dana 40 juta. Kami kelola lab komputer, habis dana sekitar 50 juta. Nah, jadi begitulah ceritanya, segala sesuatunya kan dia nggak terima apa segala sesuatunya, jadi dimintanya secara terperinci, udah dibuat secara global. Karena kami di sini, saya kepala sekolah SMA Masih Malambe juga waktu itu ya pada tahun 2012 diminta oleh yayasan cabang masa itu dan Runggun waktu itu saya supaya merangkap ke SMP dengan bagaimana supaya membantu keuangan sekolah. Jadi saya di SMP mulai dari 2012 sampai 2020 ya, saya tidak ada di daftar amprah gaji, itu gaji saya sebagai kepala sekolah SMP, itu pengabdian. Jadi saya minta kepada pengurus yayasan cabang tadi, cabang yang baru ini, karena dia minta secara terperinci lagi, kami pas lagi ujian. Saya bilang, sabar Pak, kami selesaikan dulu ujian, karena anak-anak kita ini kan harus tuntas kami ujiannya. Tugas inti kepala sekolah itu ada 2, saat ujian dan saat penerimaan murid baru. Tapi dia nggak mau peduli, diterbitkannya lah SP2. Nah, begitu lagi kelanjutannya, belum selesai juga. Setelah SP2 laporan itu saya buat, dia buat lagi merupakan peringatan kepada saya, harus selesai Pak. Nah, karena ini perlu kami untuk mengetahui keuangan kan. Padahal walaupun digabung SMP SMA keuangannya, kalau tadi misalnya 10 juta dipisah misalnya SMP 6 juta, SMP 4 juta kan itu soal yang udah memang ya bukan harus dipermasalahkan. Jadi kesannya bagi saya dia mempersulit karena memang belum selesai itu, dan saya minta waktu, bahkan kepada Pak Dana saya sampaikan, Pak Dana menyatakan buat aja surat dulu keterangannya di situ, buat demikianlah laporan yang dapat saya perbuat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya buat seperti itu, nggak mau peduli itu saya tentukan. Nah, buatnya lah SP3. Hanya dasar itu yang saya tahu Pak. Mereka memecat saya. Harapan Bapak terkait ini Pak? Harapan saya supaya pihak-pihak terkait itu Pak, PPMR, kemudian YPK Pusat, Klasis, Mudramen, mengevaluasi dan ya bahwasannya ya kalau menurut saya ini belum layak jadi dasar untuk pemberhentian atau pemecatan saya, terutama untuk kepala dinas Sabjis Sunggal. Nah, jadi waktu itu kami sudah jumpa di sana ya,
Dan Bapak Sabdis meminta untuk diselesaikan masalah internal ini 10 hari di internal sekolah Namorambe. Yayasan cabang Namorambe yang baru ini tidak ada yang mengupayakan pertemuan itu. Makanya baru hari ini terjadi pertemuan, Pak. Baru hari ini pun karena orang tua siswa sudah mendesak hari Sabtu yang lalu. Dan nyatanya tadi seperti ya yang kita lihat bahwasanya mereka tetap bertahan pada konsep mereka. Kami sudah dapat informasi bahwasanya ini, Pak, bukan karena kesalahan, tapi memang ini sudah direncanakan. Jadi pada Bapak Kepala Dinas Sabdis Tunggal juga kami sangat berharap ya supaya Bapak itu menjadi orang yang bijaksana. Mereka tidak mematuhi aturan yang 10 hari yang Bapak Kepala Cabang Dinas berikan. Mereka langsung hari Senin waktu itu kami berbicara di dinas, hari Selasanya langsung dari sekolah ini ya kepala sekolah ke Sabdis Tunggal langsung diupayakannya tanpa konfirmasi dengan kami, sementara kepala dinas menyatakan koordinasilah antara Bapak BS sebagai kepala sekolah yang lama ini, Ibu Nelian kepala sekolah baru, bagaimana untuk administrasi supaya selesai semua di sana. Kenapa dia ke dinas? Bukan saya yang dipanggilnya. Setelah selesai semua diurusnya di sana baru pura-pura dia manggil saya, Pak. Begitulah ceritanya. Reporter Mapikor TV Deli Serdang Edi Suranta Guru Singa melaporkan.